bahasa Arab. Pengertian dari active learning atau yang kita kenal dengan pembelajaran aktif yaitu adalah proses cara pembuatan menjadi orang tua makhluk hidup belajar. Atau active learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan di dalamnya interaksi peserta didik dengan guru serta lingkungan belajarnya, yang mana dituntut peserta didik agar lebih aktif dan mandiri dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau strategi yang memusatkan pembelajaran pada peserta didik. Atau yang kita kenal dunia pendidikan dengan student centric. Lalu ada fungsi dari pembelajaran active learning ada 4. 1. Yaitu melibatkan peserta didik dengan percakapan atau level skill yang sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan peserta didik. Lalu yang kedua itu membantu proses belajar peserta didik dan merangsang serta mendorong peserta didik untuk mandiri, aktif melakukan sesuatu. Lalu ada yang ketiga, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk belajar tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, tolong-menolong, dan pandangan sosial dalam masa depan. Lalu ada yang keempat. Keempat itu apa? Mengembangkan wawasan berpikir secara terbuka dan objektif untuk menumbuhkan suasana demokratis dan mengembangkan sikap sikap tegang rasa terhadap berbagai perbedaan pandangan. Lalu ada karakteristik dari pembelajaran active learning, yaitu ada 5 yang kita ketahui. Pertama apa? Menekankan pada proses pembelajaran bukan pada penyampaian materi oleh guru. Yang kedua, siswa tidak boleh pasif, tapi harus aktif mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenan dengan materi pembelajaran tersebut. Yang keempat itu, siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi pada kesadaran menerima teori dan menghafalnya, gitu kan. Yang kelima yaitu ada umpan balik pada proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Pembelajaran yang dialog secara tidak langsung membuat karakteristik siswa juga yang tadinya demokratis, menghargai perbedaan pendapat, inklusif, terbuka, dan humanitasnya tinggi, gitu kan. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran active learning. Yang pertama adalah kelebihan.
Satu, penekanan pada menemukan pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Yang kedua, sangat menyenangkan. Yang ketiga, memperbedakan semua potensi dan ide peserta didik. Yang keempat, menggunakan metode yang bervariasi. Yang kelima, menggunakan banyak media. Yang keenam, sesuai dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu, kekurangannya apa? Kekurangan pada active learning ini yaitu yang pertama, peserta didik sulit mengorientasikan pemikiran ketika tidak didampingi oleh pendidik sendiri. Terus pembahasannya terkesan ke segala arah atau tidak terfokus kepada materi tersebut. Perlu kreativitas guru dalam menemukan resource atau bahan ajar. Yang selanjutnya, perlu pengawasan yang lebih intensif dalam mengarahkan siswa didik gitu kan. Lalu gurunya juga perlu menyiapkan alat bantu seperti teaching aid, seperti alat-alat atau bahan-bahan dan penentuannya tepatnya yang enak atau nyaman. Lalu ada macam-macam keterampilan bahasa Arab. Yang pertama itu maharok istima atau keterampilan mendengar. Yang kedua, maharok kalam atau keterampilan berbicara. Yang ketiga, maharok kiroah keterampilan membaca. Yang keempat, maharok kitabah keterampilan menulis. Lalu ada tingkat pembelajaran bahasa Arab ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran bahasa Arab. Yang satu itu pemula atau mubtada'in. Yang kedua, menengah. Yang ketiga itu lanjut. Di sini ada aplikasi pembelajaran aktif learning pada bahasa Arab. Ada sekitaran 12. Jadi saya akan menyebutkan beberapa saja, nanti bisa lihat di PPT. Yang pertama itu mengkritisi pengalaman penting atau yang dikenal dalam bahasa Arab adalah an-naqdi. Yang kedua, penutupan bacaan seperti praktek pada hiwar atau percakapan. Yang ketiga, mengomentari gambar seperti tahlil sohrot. Yang keempat, mencari arti kosakata pada kartu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.